saat menghadapi Persiwa Wamena. Inilah dia, kick off babak kedua. Arema Indonesia menghadapi Persela Lamongan. Sedikit dibahas Bung Veve dengan tidak hadirnya Along dan juga Muhammad Ridwan. Terlihat Arema Indonesia begitu kesulitan untuk finishing dalam peluang-peluang yang diberikan. Iya, memang sedikit terasa kita lihat duo Singapura tidak bisa turun di pertandingan ini karena cedera memang sangat berpengaruh. Di mana memang Along menjadi salah seorang eksekutor di daerah ini pertahanan lawan yang sangat berbahaya. Sementara kita tahu juga Ridwan yang mempunyai penetrasi yang begitu baik dari sektor sayap dan selalu menusuk ke jantung pertahanan memasuki kotak penalti lawan. Dan ini memang jelas tidak begitu terlihat. Banyak sekali memang peluang, namun crossing dari luar atau lebar lapangan yang selesai dilakukan. Sementara kita tahu Fabiano mempunyai kekuatan di bola-bola udara yang sangat baik, sehingga memang masih begitu gampangnya bola-bola udara atau crossing yang bisa dimentahkan. Walaupun memang Yongki mempunyai beberapa kali peluang dari bola-bola heading, namun tetap juga masih begitu sulit untuk mencetak gol. Arema Indonesia merupakan salah satu tim yang belum pernah kalah apabila bermain di kandang, tepatnya di Stadion Kanjuruhan Malang ini. Dan hanya Sriwijaya FC yang berhasil menahan imbang di kandang Arema pada tanggal 27 Maret 2011. Di mana saat itu pertandingan berkesudahan dengan skor 1-1. Gol dicetak oleh Tea Musafri dan juga Budi Sudarsono dari Sriwijaya FC. Dan satu tim lagi yang berhasil menahan imbang adalah Persiba Balikpapan saat bermain di Kanjuruhan Malang ini. Dan pelanggaran cukup keras kepada Aris Alfiansyah dari Zulkifli Syukur. Iya, sangat keras. Dan melihat dari kejadian ini saya berpikir bahwa memang pantas sekali untuk bisa diberikan kartu kuning tentunya. Kita lihat arah dari telapak kaki Zulkifli langsung mengarah ke tulang kering. Ya, kita lihat bagaimana juga Alfiansyah memberikan keinginan dari wasit untuk memberikan kartu kepada Zulkifli yang memang dengan sengaja. Gustavo Lopez cukup baik kepada Ridwan Barkowi. Ya, corner setelah bola dibuang oleh Leonardo Pamau dengan kepala tadi. Gustavo Lopez, pemain berusia 24 tahun. Berkebangsaan Argentina. Ya, lagi-lagi sepak pojok terjadi pelanggaran di sini. Dan kita lihat sepertinya terjadi benturan yang cukup keras. Terkena kaki kelihatannya. Kepala salah seorang pemain dari Ridwan Barkowi. Jelas sekali. Ridwan Barkowi. Leonardo Pamahu. Cukup keras. Masih terkapar dan kita lihat pendarahan. Sobek pendarahan di bagian muka. Betul. Dari Ridwan Barkowi. Tim medis pun langsung turun ke lapangan. Ya, terkena sepatu. Kelihatannya dari kaki Zulkifli tadi. Ya, pul sepatu dari Leonardo Pamahu maupun Zulkifli Syukur. Dan sepertinya ada isyarat dari para medis untuk pergantian pemain dan Ya. Terkena bagian hidung dari Ridwan Barkowi. Ya, mengenai kaki dari Leonardo Pamahu.
banyak darah yang keluar Ya. dari bagian hidung Ridwan Barkowi. Keras memang baik Zulkifli, Leo Tupamahu menjaga pertahanan ya. Dan Zulham Zahrun pun disiapkan oleh Subangkit. Naik turun, kalau defend naik turun ya. Naik turun, siap, oke. Kembali sebuah corner kick untuk Persela Lamongan. Leo Tupamahu. Baik sekali Gustavo Lopez, aksi individu dari Gustavo Lopez. Oh. Ya, cukup baik kita lihat ancaman dari Gustavo terhadap lini pertahanan dari Arema. Kita lihat tadi bagaimana Roman Golian yang harus membuang bola, melakukan clearance di arah pertahanannya. Sementara itu kita lihat di sini Zulham Zamrun akhirnya dimasukkan untuk menggantikan Ridwan Barkowi. Iya, Zulham Zamrun, top scorer dari Persela Lamongan saat ini, yang masih memimpin dengan 5 gol. Ya, tidak banyak memang kerja dari seorang Kurnia Mega, dan jarang sekali kita melihat Kurnia Mega menangkap bola atau memegang bola, Yopi. Dan memang jelas terlihat Persela juga agak sedikit ingin keluar dari tekanan Arema di babak kedua ini. Terlihat memang banyak sekali usaha dari Persela untuk keluar. Nah, sementara itu kita offense, lihat di pinggir lapangan Ridwan Barkowi. Walaupun sudah digantikan oleh Zulham Zamrun, dan sangat besar dan sangat penting tentunya Ridwan Barkowi maupun Kim Yong Han, dua pemain sudah ditarik keluar oleh pelatih Subangkit, dan keduanya pun harus ditarik karena cedera yang menimpa. Betul. Kedua-duanya memang striker yang juga cukup berbahaya sebenarnya bagi tim Persela. Dan sekarang kesempatan bagaimana Zulham Zamrun dan juga pemain muda Aris Alfiansa untuk menunjukkan kualitasnya. Menarik di sini, V, baik Persela maupun Arema Indonesia saat ini menurunkan dua striker yang merupakan produk dari U21. Iya. Baik Zulham maupun Aris Alfiansyah. Keduanya adalah produk U21 dari Persela Lamongan. Sebenarnya masih ada beberapa nama kita lihat dari kubu Arema di bangku cadangan, seperti ada Ahmad Amiruddin dan juga Dede Santoso yang mempunyai kualitas menyerang juga cukup baik. Belum ada terlihat indikasi dari Coach Janu untuk melakukan atau merotasi pemain dan merubah cara permainan dari timnya sendiri. Bukan sebuah pelanggaran dari Roman Golian tadi. Kembali Jimmy Suparno, Farudin. Pelanggaran Esteban Guillen. Baik sekali, kali ini umpan dari Gustavo Lopez. Oh, terlambat kita lihat Zulham Zamrun, dan kali ini Jimmy Suparno. Masih ada Zulkifli Syukur di sana. Sebuah serangan balik kali ini Zulkifli Syukur. Ahmad Bustomi, Yongki Aribowo, Zulkifli Syukur.
Crossing cukup baik kali ini, Roman Camelo. Ya, kita lihat Roman Camelo sedikit off day dan dia menunjuk seperti menunjuk ke arah lampu mungkin Yopi yang sedikit mengganggu penglihatannya. Crossing yang sangat baik dari Zulkifli Syukur mengarah ke tiang jauh. Namun memang heading dari Roman Camelo tadi memang sudah mengenai tangannya. Ya, kita lihat bagaimana indikasi dari Komang Putra untuk memberikan pencerahan kepada pelatih tentunya. Lagi-lagi sebuah peluang dari Arema Indonesia belum berhasil menjebol gawang IKP. Crossing maksudnya kepada Aris Alfiansyah di depan. Hendro Siswanto, Zulham, Gustavo Lopez. Lebih berani Persela Lamongan pada babak kedua ini bermain terbuka. Tidak saja atau bukan hanya mengandalkan serangan balik. Ya, mereka memang melihat juga bagaimana penampilan dari Arema di babak pertama tadi memang cukup bisa diredam, sehingga mereka juga memilih di babak kedua ini seperti lebih berani untuk keluar menyerang. Pelanggaran Talohu Abdul Musafri. Ya, mendorong Fabiano tadi. Cukup lama sudah Fabiano bermain untuk Persela Lamongan, dan tentunya memang peran dari Fabiano sangat-sangat krusial sekali di daerah pertahanan. Kali sebuah peluang. Roman Camelo berkali-kali kita lihat pemain asal Slovakia ini begitu berbahaya. Iya, dari jarak dekat, jarak jauh sudah dilakukan atau usaha dari Roman Camelo, tendangan yang sangat keras mengarah ke tiang jauh namun masih melebar dari gawang IKP. Walaupun gol belum tercipta di pertandingan ini, namun saya melihat pertandingan ini sangat menarik dengan bola-bola umpan-umpan pendek yang begitu cepat. Ya, Sunarto akhirnya digantikan. Dendi Santoso. Betul sekali, seperti kita bicarakan tadi. Masukan pemain muda, lagi-lagi Miroslav Janu. Dan terlihat di babak kedua ini Miroslav Janu sudah berdiri di sisi lapangan. Ya. Was-was tentunya untuk Miroslav Janu. Sebuah tuntutan dari Aremania. Betul. Pecinta Arema Indonesia mengingat Arema Indonesia adalah juara bertahan di musim lalu, di mana menjadi juara Indonesia Super League dengan menciptakan 57 gol dengan 22 kebobolan. Zulham Zamrun. Ya, hampir saja usaha dari Zulham berhasil, namun masih bisa dimentahkan oleh Kurnia Mega. Tendangan yang sangat keras, namun memang terlalu tepat mengarah kepada Kurnia Mega. Itu dia crossing yang cukup berbahaya. Namun seperti kita katakan tadi bahwa memang dengan tidak adanya Along agak sedikit sulit memang, karena kualitas Along di bola-bola udara sudah teruji. Di sini kita bagaimana Yongki sedikit terlambat untuk memotong crossing dari Zulkifli Syukur. Hanya dalam waktu kurang lebih 3 menit begitu banyak peluang dari Arema Indonesia dan kekecewaan terlihat dari Miroslav Janu. Cukup seru pertandingan kali ini dan kembali umpan panjang.
Menarik untuk kita bahas, Bung Feve, kalau seandainya Arema Indonesia finish di urutan kedua pada musim ini, berarti 2 tahun berturut-turut 2 kesebelasan, yaitu Persipura dan juga Arema Indonesia menguasai persepak bolaan Indonesia. Betul. Namun tentunya juga masih ada sisa pertandingan itu yang bisa menentukan itu. Kita tahu beberapa tim memang mempunyai kans untuk bisa berhenti atau berakhir di urutan kedua. Kita tahu ada Semen Padang, Persija, Arema, dan juga Sriwijaya FC. Betul sekali, bahkan Sriwijaya FC. Namun kita lihat di pertandingan terakhir juga tim-tim yang mempunyai kans ini juga justru malah sedikit agak susah untuk meraih poin penuh. Kita tahu di pertandingan terakhir juga Persija dihadang oleh seterunya untuk merebut peringkat 2 yaitu Semen Padang. Dan apabila pun ini hasil draw, tentunya juga agak sedikit merepotkan untuk bisa lebih memperbaiki peringkat. Ya, di pertandingan sebelumnya Persipura dijamu Delta Sidoarjo cukup mengejutkan. Betul. Ternyata hasil yang diraih oleh Persipura adalah 1-1. Ya, padahal kita tahu juga, mungkin semua juga masyarakat sepak bola tahu bahwa kondisi finansial atau krisis non teknis yang dialami oleh Deltras memang sangat-sangat dahsyat. Namun dengan masalah itu pun mereka masih bisa tampil profesional dengan menahan calon kuat juara di musim ini, Persipura. Kesempatan tentunya untuk para pemain menunjukkan kualitasnya agar dapat dikontrak oleh tim-tim lain di musim yang akan datang. Di sisa musim ini memang adalah ajang jual diri bagi setiap pemain. Paling tidak mungkin mengharapkan bisa mendapat kontrak baru di klub baru. Tia Musafri, pemain yang sangat bersinar bersama Persiba Balikpapan, sempat direkrut oleh Persija Jakarta dan kali ini berlabuh di Arema Indonesia. Esteban Guillen, pemain asal Uruguay, cukup kesulitan. Tentunya sangat mengherankan, begitu banyak peluang yang terjadi. Namun belum satu pun menghasilkan sebuah gol. Walaupun begitu banyak dan kita dengar gemuruh dari Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang ini untuk mendukung Arema Indonesia. Ahmad Bustomi, Iwan Camelo, Eli Santoso. Sebuah kesempatan lewat sama pojok. Iwan Camelo cukup berbahaya, namun masih tepat pada tangkapan Iko Mang Putra. Iya, pemain yang cukup senior. Kita lihat di sini IKP masih mempunyai kemampuan untuk membaca permainan, dan kita lihat momen yang sangat tepat sekali di mana IKP mampu untuk melompat dan menjangkau bola crossing tadi. Jam terbang memang yang cukup lama dan cukup banyak mempunyai pengalaman bermain IKP, sehingga coach Bangkit masih terus bisa memberikan kepercayaan kepadanya. Padahal kita tahu juga ada salah satu kiper, Khairul Huda, yang juga mempunyai kualitas yang cukup baik. Percaya pada pertandingan ini? Ya, justru IKP. Betul. Baik sekali, sebuah peluang. Tia Musafri masih mentah, peluang di dalam kotak penalti tadi. Dan Arema Indonesia merupakan tim pertama yang berhasil mengalahkan Persipura Jayapura di Indonesia Super League musim ini, di mana gol dicetak oleh Sunarto.
yang baru saja digantikan oleh Dendi Santoso. Duet pada hari ini yang kurang efektif. Ya, memang sepertinya sinar dari Sunarto adalah datang dari bangku cadangan ya. Sebagai super sub, memang itu adalah salah satu julukan dari seorang Sunarto. Namun sayang, kesempatan untuk bermain sebagai starter tidak bisa dimaksimalkan oleh Sunarto. Tentunya memang masih perlu juga kesempatan yang lebih banyak bagi seorang Sunarto untuk bisa lebih menambah pengalamannya. Benar sekali. Gustavo Lopez. Masih kembali Gustavo Lopez, sayang sekali. Tidak terlihat peran dari Gustavo Lopez yang terkenal dengan tendangan kerasnya. Dan sementara di pinggir lapangan terlihat Ridwan Barkowi sudah dapat duduk kembali di bangku cadangan setelah sempat terkapar beberapa saat. Salam Bante Abu Safri. Ini Suparno. Dedi Indra. Hendro Siswanto. Persela Lamongan sempat menorehkan nilai yang cukup fantastis di putaran kedua ini, di mana 6 pertandingan tanpa kalah mengawali putaran kedua ini dengan 5 kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Mencetak 13 gol dan hanya kebobolan 3 kali. Namun kali ini sebuah serangan di dalam kotak penalti, bukan sebuah pelanggaran. Ya, cukup bersih tadi kita lihat Dedi Indra untuk melakukan tackling. Bola yang diambil sangat bersih sekali, sehingga memang tidak ada pelanggaran penalti di sini. Dan terlihat Coach Janu, baik, cukup baik. Yongki Aribo, sayang sekali. Ya, sejauh ini konsentrasi ini pertahanan yang sangat baik. Lagi-lagi Dedi Indra memotong bola tadi. Baik sekali Dedi Indra. Kita lihat sebuah aksi Ya, dari Dedi Indra Sampurna, pemain yang musim lalu bermain bersama Gresik United. Sebuah kesempatan. Leonard Tupamahu cukup terbuka dengan sebuah sundulan, namun sayang sekali masih berada di atas Mister Gawang IKP. ya, baik sekali kita lihat visi crossing dari Esteban Willian mengarah ke tiang jauh, di mana Leonard Tupamahu berdiri sangat bebas, namun headingnya tidak mengarah ke gawang, masih di atas Mister Gawang dari IKP. Sementara itu pemain atau 2 pemain yang kita sebutkan tadi, Yopi, yang di bench dari Arema, Ahmad Amiruddin juga sekarang sudah dimasukkan. Benar sekali. Untuk menggantikan Tia Musafri. Tentunya ada darah segar bagi kubu Arema untuk bisa merubah cara permainannya dari 2 pemain yang baru dimasukkan. Gustavo Lopez. Ya, cukup lugas sekali Fabian untuk menghalau serangan-serangan di daerah pertahanannya. Cukup berbahaya, cukup terbuka. Lagi-lagi IKP menjadi penyelamat terakhir di depan gawang. Ya, Ahmad Amiruddin sentuhan pertama melakukan syuting langsung ke arah gawang. Lagi IKP bisa mementahkan tendangan dari Ahmad Amiruddin.
Kesempatan kembali. Kali ini Yongki. Ahmad Amiruddin. Oh. Dendi Santoso, pemain yang mencetak 1 gol saat melawan Semen Padang. Aksi dari Ahmad Bustomi. Baik sekali kembali Ahmad Amiruddin. Roman Camelo. Oh, umpan mendatar. Baik sekali maksudnya kepada Dendi Santoso. Ya, satu true pass yang sangat berkelas dari Camelo. Namun bolanya terlalu keras dan sayang sekali tidak bisa dikuasai oleh Dendi Santoso. Memang sangat sulit kita lihat anak-anak Arema untuk menembus daerah pertahanan dari Persela, di mana Kairi Sulianto dan juga Fabiano Darosa bermain sangat baik di situ. Namun tentunya juga masih ada celah-celah yang bisa ditembus. Iya. Oh. Pelanggaran Kairi Sulianto. Buka kali ini. Oh. Lebih dulu offside. Umpan kepada Yongki Aribowo. Ya. Tepat sekali keputusan dari hakim garis untuk memberikan pelanggaran offside kepada Persela. Belum berhasil Roman Camelo menciptakan gol untuk Arema Indonesia. Tercatat di musim lalu Roman Camelo berhasil menciptakan 2 gol untuk Arema Indonesia saat mengalahkan Persela Lamongan 2-1. Di mana 1 gol oleh Samsul Arif untuk Persela Lamongan. Ya, jelas sekali offside. Cukup berbahaya tadi. Masuki 2/3 dari pertandingan babak kedua ini, kedudukan masih tetap sama kuat yaitu 0-0. Kali ini Roman Camelo coba mencari celah. Oh, banyak sekali Ya, sebuah serangan dari Arema Indonesia. dan di babak kedua ini memang begitu banyak serangan dari sektor sayap yang masih sangat sulit. Ya, sebelumnya kita lihat ada tackling tadi dari Fabiano, sehingga Arema mendapatkan sepak pojok. Esteban Guillen, Leo Pamahu. Dari 8 pertandingan yang sudah
dilakukan oleh kedua kesebelasan dalam rekam head to head, di mana kemenangan masih tetap untuk Arema Indonesia, sementara dengan 4 kemenangan, di mana Persela Lamongan hanya berhasil 1 kali mengalahkan Arema Indonesia dalam ajang Jarum Indonesia Super League 2009-2010 pada musim lalu tepatnya, di mana saat bermain di Surajaya Lamongan, Persela berhasil mengalahkan Arema dengan skor 1-0 lewat gol tunggal Samsul Arif. Dendi Santoso. Ya, sangat berambisi sekali Dendi untuk melakukan shooting dari jarak yang sangat jauh. Sementara ada pergerakan dari sektor sayap sebelah kiri, di mana Roman Kamil dan juga Denny Wahyudi yang sudah berlari mencari space untuk diberikan bola. Namun Dendi ingin berusaha mencuri gol dari jarak yang sangat jauh. Esteban Gian. Cuma sebuah pelanggaran. Kembali Dendi Santoso, Ahmad Bustomi. Oh. Ya, lagi-lagi buat 1 pelanggaran. Kembali Andro Siswanto. Aris Alfiansyah. Cukup terbuka Aris Alfiansyah. Iya, baik sekali usaha dari Alfiansyah. Tidak banyak peluang memang, namun dia berusaha untuk mencoba melakukan shooting dari jarak atau ruang yang sangat sempit. Oh. Salah dalam tumpuan. Zulham Zamrun. Ya, sangat rugi sekali apabila terpaksa harus keluar juga. Yeah. Zulham karena 3 striker sekaligus keluar. Berapa pelanggaran, dan inilah yang menunjukkan betapa kerasnya pertandingan kali ini. Pertandingan yang cukup emosional. Betul. Namun kita lihat memang masih dalam batas sportivitas yang cukup baik. Masih bisa dijaga emosi dari setiap pemain. Dendi Santoso. Oh, baik sekali Dendi Santoso. Hampir seluruh pemain Arema Indonesia membantu penyerangan, dan kali ini Zulham Zamrun. Baik sekali Zulham, masih menguasai bola. Gustavo Lopez. Offside, sayang sekali. Aris Alfiansyah. Sebuah kesempatan. Iya, tepat sekali. Kita lihat Alfiansyah sudah berdiri pada posisi offside.
Kita dengar saya bagaimana Aremania terus memberikan dukungan Iya. kepada tim kesayangannya untuk bisa mencetak gol. Oh, baik sekali. Esteban Guillem. Ya, agak sedikit terlambat tadi kelihatannya wasit untuk mengangkat bendera. Terlihat agak sedikit onside sebenarnya Iya. pemain kamera. Umpan cukup terbuka. Ahmad Amiruddin kali ini. Lagi-lagi Iya. Fabiano Kerja keras Fabiano Beltran maupun Karis Yulianto. menjadi tembok yang sangat sulit ditembus. Tersisa waktu 8 menit. Kurang lebih di sisa waktu normal. Lagi-lagi Aris Alfiansyah tertangkap dalam posisi offside. Jelas sekali memang. Oh, terlalu deras. Umpan kepada Benny Wahyudi tadi maksudnya, ataupun Ahmad Bustomi. Yongki. Zulkifli Syukur. Oh, sia-sia kita lihat. Kembali Roman Kemelo belum berhasil. Bagaimana caranya untuk menembus gawang dari IKP? Sudah seperti kehilangan akal. Iya. Memasuki menit-menit akhir. Kreativitas cara berpikir pun mungkin sudah agak sedikit merosot karena tingkat kecapean atau kelelahan itu. Iya. Sehingga memang variasi di dalam bermain pun sudah sedikit berkurang. Yongki yang dituju. Sebuah umpan lewat sundulan tadi. Zulham Zamrun. Bersama Zulham dengan Gustavo Lopez. Baik sekali Zulham. Dan sebuah pelanggaran dari Benny Wahyudi. Iya, cukup cepat ya. Kita lihat Zulham mempunyai kualitas dribbling bola dengan sangat cepat. Ya, baik sekali triknya. Sedikit mengelabui Benny Wahyudi. Iya. Sehingga sedikit terprovokasi dan harus melakukan tackling. Oh, ya cukup cerdik. Oleh Zulham. Ahmad Bustomi.
Ahmad Amiruddin mencoba dalam permainan bola-bola pendek walaupun sudah berada di kotak penalti lawan. Ahmad Amiruddin kembali. Yongki, Stefan Gien, Zulkifli Syukur, umpan, oh. Ya jelas tidak tanpa arah sama sekali kita lihat Zulkifli. Ya, gemuruh dari Stadion Kanjuruhan ini. Walaupun masih tersisa kurang lebih 3 menit ke depan. Kedudukan masih sama kuat di derby Jatim ini. Antara Arema Indonesia menghadapi Persela Lamongan. Harapan tinggi tentunya dari Aremania yang selalu mendukung dengan sepenuh hati kepada tim asuhan Miroslav Janu. Dan prestise tersendiri tentunya untuk Persela Lamongan apabila berhasil menahan imbang Arema Indonesia pada pertandingan ini. Ya, saya setuju Tiopi. Apabila ini hasil berakhir dengan draw, tentunya juga strategi dari Subangkit juga cukup berhasil untuk bisa menahan kemenangan dari tim Arema. Iya. Sebagai tuan rumah. Ferry Aryawan masuk menggantikan Aris Alfiansyah. Mainan sudah mencetak 2 gol yang cukup bersinar musim lalu bersama Persiba Balikpapan. Zulkifli Syukur. Ya, sebuah hadangan dari Gustavo Fabian Lopez. Terheran-heran tentunya Miroslav Janu atau lebih akrab dipanggil MJ. Ya, kesempatan di menit akhir harus bisa dimaksimalkan. Tentunya melihat waktu yang semakin mepet sekali. Stefan Gien cukup terbuka kali ini. Ferry Aryawan. Masuki menit akhir. Masih sama kuat kedudukan. Berkali-kali gempuran dari Arema Indonesia. Belum berhasil menjebol gawang Ikomang Putra. Ya, pelanggaran. Kali ini pelanggaran Arema dari Ahmad Amiruddin. Betul. Apabila sampai akhir pertandingan kedudukan masih tetap imbang 0-0, berarti Persela Lamongan merupakan tim ketiga yang berhasil menahan imbang Arema Indonesia di kandangnya. Namun tentu juga satu kerugian bagi Arema. Di pertandingan ini dengan menguasai hampir seluruhnya jalan pertandingan, namun mereka tidak bisa mencetak gol dengan peluang yang begitu banyak. Memang sangat terasa sekali dengan hilangnya 2 pemain dari Singapura yang tidak bisa diturunkan. Iya. Variasi serangan terlihat begitu kurang tentunya. Dan pekerjaan rumah yang sangat sulit untuk Coach MJ. Di mana pada pertandingan berikutnya Arema harus bertandang ke Jepara
menghadapi Persija Jepara. Dan mengakhiri musim ini dengan menjamu Persisam Putra Samarinda dan Bontang FC. Pelanggaran dari Roman Golian. Bukan sebuah pelanggaran. Iya, Kita lihat. tidak ada sedikit pun gangguan dari Roman Golian. Katanya memang ini harus strategi dari Dedi Indra untuk mengulur-ulur waktu. Atau mungkin memang Dedi Indra mengalami masalah dengan kakinya. Sedangkan Persela Lamongan akan menjamu Persija Jakarta dan juga PSPS Pekanbaru pada tanggal 9 dan 12 Juni ini. Ini Santoso, dua kesempatan terakhir, dua kotak penalti. Kali ini cukup terbuka. Ahmad Amiruddin menciptakan gol di injury time dan merubah kedudukan menjadi 1-0. Ya, kita lihat bagaimana begitu histerisnya para pendukung dari Aremania. Kita lihat di kesempatan terakhir, Ahmad Amiruddin pemain pengganti yang disebut-sebut oleh Yopi bisa menjadi seorang sosok penentu kemenangan. Ternyata berhasil Yopi. Wow, gol di menit-menit akhir. Ya. Satu keberanian dari Denny Santoso untuk menusuk daerah penalti dan memberikan umpan kepada Ahmad Amiruddin. Dua pemain pengganti memberikan kontribusi Benar yang sekali. sangat baik bagi tim Arema. Iya. Sebuah kesempatan terakhir dari Denny Santoso. Kita lihat inilah dia. Dalam tayangan lambat, walaupun berhasil atau mencoba dihalangi oleh Jimmy Suparno. Dan kali ini kita lihat Ahmad Amiruddin tanpa buang waktu. Ya, cukup baik, cukup tenang dan cukup dingin sekali. Kita lihat di sini bagaimana eksekusi dari Ahmad Amiruddin. Padahal kita lihat bola sedikit sulit karena bola ada saat dikontrol sedikit melambung ke atas dan dia melakukan sekali tendangan memplacing dengan tidak keras. Namun sudah cukup untuk memberikan kemenangan. Ya. Di menit-menit akhir kita lihat di sini bagaimana kembali Ahmad Amiruddin melakukan pelukan dengan Esteban Gelian. Gol ketiga dari Ahmad Amiruddin di musim ini menyelamatkan muka Arema Indonesia di hadapan Aremania. Dan kita lihat penyesalan dari Mustafiz Fahrudin. Di menit-menit akhir, inilah yang selalu dikatakan oleh Bung Fenat Huta Barat. Konsentrasi dari para pemain sangat dibutuhkan di akhir pertandingan. Dan kita lihat selebrasi dari Miroslav Janu. Kita lihat segenap official, Janu dan juga Tony Ho sebagai asisten.